Bersama dengan saya ada seorang yang pada beberapa waktu yang lalu sempat menjadi viral, ramai. Bukan karena dia pengen, harusnya sih begitu. Tetapi menjadi ramai karena umat negara berflower, negara Konoha ini langsung tiba-tiba seperti terpantik reaksinya, emosinya karena ada seorang anak muda yang kok tiba-tiba sangat berani membicarakan tentang imannya. Dan ketika dia membicarakan imannya, dia sedang membicarakan di tengah-tengah gempuran berbagai macam narasi-narasi palsu yang muncul atas nama agama yang merendahkan kekristenan atau menyerang kekristenan. So, bersama dengan saya, gak usah tanpa panjang lebar, tinggi dan dalam, kita sambut sama-sama Elia Myron. Halo, ya, halo. Welcome, Bro Elia. Panggilannya Myron, Miron? Elia aja. Elia aja. Nama Myron apakah masih dipakai? Masih, tapi lebih suka Elia aja. Elia aja. Selamat datang di Andri Tunggal. Thank you. Yeah. So Elia, channel 3 hari. Sebenarnya itu udah meng-capture perhatian gue sih belakangan. Karena udah berapa, kayaknya 1 bulan gitu ya Elia? 1 bulanan. 1 bulanan ya. Dan waktu itu sebenarnya kita sudah ada terus komunikasi untuk janjian ketemu di meja ini. Tapi kayaknya sibuk juga ya untuk urusin 3 hari. Kita mulai dari ini dulu deh. Ini ada banyak hal yang mau kita bicarakan pastinya El. Tapi mungkin untuk sekedar merefresh. Tadi kan gue bilang Elia ini anak muda gitu ya. Dengan cara begitu gue udah merasa gue udah tua banget ya. El usia? Aku 21. 21. Dan usia 21 ini sempat membuat seorang podcaster di Indonesia namanya Deddy Corbuzier. Yang aku rasa dia adalah podcaster salah satu yang paling noticeable ya. Ya. Sempat ngata-ngatain kamu juga tuh jadinya. Ya kalau orang ngata-ngatain kan itu hak mereka. Tapi apa dulu isi yang dikata-katain itu yang perlu. Iya, iya. Dan dia mengata-ngatai dalam konteks di mana dia seakan-akan menunjukkan kekesalannya karena kamu dianggap memecah belah atau dianggap membuat kaum mayoritas itu tersinggung gitu. Ya. Itu kenapa sih Mel itu itu gimana ceritanya tuh El? Itu maksudnya. Ceritanya kan dulu itu aku banyak bicara tuh tentang Israel, Palestina, tapi dalam ranah Alkitab gitu. Bagaimana eksistensinya Israel itu, bagaimana Palestina. Kemudian kan aku diundang sama Dr. Richard. Nah, kemudian dari situ tuh banyak reaksi muncul karena ada juga beberapa argumen aku yang keluar dari koridor Israel Palestina tentang Yesus dan Isa berbeda. Dan karena ini memang tidak umum atau mungkin tidak bisa diterima oleh mereka pihak yang sebelah, maka itu memancing reaksi mereka untuk tidak suka sama saya dan kemudian itu di-mention sama podcaster itu. Gitu. Apakah dia pernah kontak kamu secara pribadi nggak? Enggak. Sama sekali nggak ada. Enggak pernah. Timnya juga nggak pernah. Nggak ada. Justru Dr. Richard yang melalui asistennya. Gitu ya. Terus bahkan sebenarnya kan dalam beberapa materi yang gue bawain, gue tertarik untuk pakai ide yang dia waktu itu tanyain sama kamu juga tuh, bahwa Tuhan tuh satu aja nggak sih, itu kata dia kan. Lalu kemudian kamu jawab, oh enggak kok, lain-lain dan sebagainya. Sebenarnya pada podcast itu kan ada satu masa di mana kayaknya kamu itu sempat diundang lalu mau diundang 2 kali. Ya, betul. Terus boleh ceritakan nggak itu ceritanya tuh? Iya, yang diundang kedua kali aku nggak datang. Nggak datang itu karena dulu kan aku punya tim juga ya. Jadi ada beberapa ya temen lah gitu yang udah senior di apologetika. Ketika aku tanya ke grup, ini aku diundang lagi nih, apa boleh datang atau enggak kira-kira menurut teman-teman gimana? Iya, terus mereka bilang, udah nggak usah karena itu akan berujung tidak baik gitu. Yang pada akhirnya ya udah kalau gitu aku tawarin ke asisten mereka, kalau aku nggak bisa, aku nggak diizinin pergi, aku utus teman aku. Nah itulah Metatron itu. Tapi gitu. Edwin sekarang sudah tidak di Indo ya? Iya, sudah tidak di Indo ya. Tapi yang menariknya tuh begini El, maksudnya apa pertimbangan teman-teman untuk membuat kamu jangan masuk ke sana? Jangan pergi lagi. Jangan pergi lagi maksudnya lebih tepatnya. Itu mungkin mereka mengatakan alasan keamanan karena yang pertama itu udah memancing amarah mereka kan.
Dan juga si pengundang ini juga kan kontroversi, pihaknya kan masih abu-abu di pihak mana gitu. Dan mau mempertemukan dengan Donditan waktu itu. Nah teman-teman ini mengatakan kita punya firasat yang buruk gitu, enggak enak gitu. Jadi lebih baik kamu nggak usah datang lagi. Kenapa ya sampai, ini aku menempatkan diri sebagai orang yang agak polos-polos sedikit ya. Kenapa ya sampai kita punya firasat kayak gitu ya, El? Ya karena emang citra mereka itu kebanyakan demikian. Apa tuh citranya, El? Ya yang buruk itu, karena ya kita lihatlah tanpa menafikan sesuatu yang terjadi, memang ya kita yang minoritas ini ya teraniaya oleh yang katanya oknum, tapi sebenarnya banyak gitu loh. Jadi waktu itu sebenarnya dari pihak Donditan sama kamu ada komunikasi nggak? Enggak ada, cuma waktu itu Felix Yao ada chat aku untuk untuk ngobrol gitu, tapi aku enggak gubris. Oh, Felix Yao. Chat pribadi langsung? Pribadi, ke akun sosial media. Bukan, gitu ya? ke WA aku waktu itu. Oh, iya? Karena WA aku mungkin dikasih sama Dr. Richard, mungkin dia kasih ke Felix. Oh, tahu. udah disebar begitu ya. Jadi pada akhirnya pertimbangan karena si podcaster juga yang dimaksud abu-abu, nggak jelas mau bagaimana, dan juga ada firasat bahwa ini masalah keamanannya nggak bakal terjamin juga nih ya. Jadinya kamu lebih memilih untuk tidak ada di sana. Iya. Aku sih pengen pergi, cuma karena waktu itu tim ini kan udah mulai hektik nih, mau diamanin gitu kan waktu itu. Dan karena biar pengamanannya nih nggak terhambat dan lain-lain, udah lebih baik kamu nggak usah pergi. Karena aku udah pindah dari tempat aku yang pertama waktu itu. El, sebenarnya ngomong soal keamanan, sebelum ini mumpung aku lagi ini aja ngomong soal keamanan. Pada waktu itu sebenarnya seberapa aman atau tidak aman? Tidak aman banget. Nggak aman banget. Kamu boleh sedikit spill nggak, sedikit bocorin nggak, seberapa tidak amannya itu bagaimana? Aku harus pindah kampus, saking nggak amannya. Dan bahkan teman-teman di lingkungan aku pun itu mengatakan kamu nggak aman gitu. Dan memang Tuhan itu dalam kasih karunia-Nya baik ya. Dia tunjukin orang-orang yang memang mau membantu dalam artian menunjukkan kita harus kemana-kemana, kita harus dibimbing pada saatnya gitu. Jadi memang Tuhan. Ya waktunya tepat dan memang nggak aman. Kalau sampai waktu itu sempat nggak langsung Tuhan itu tidak tolong, ya mungkin aku nggak ada di sini gitu. Mungkin lain ceritanya juga. Ya lain ceritanya gitu. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan ya nggak akan terjadi. Artinya ada kemurahan Tuhan. Betul. Meluputkan kamu dalam. Ya semua kemurahan Tuhan dong. Iya. Ya for sure. Karena kenapa aku bilang begitu? Karena bagi teman-teman yang lain ada sebagian yang kena juga kan ya. Sebagian yang keciduk, sebagian yang dipersekusi, dan itu kan artinya apakah berarti Tuhan tidak bermurah hati? Bukan. Tapi pada konteks mereka ya ada izin Tuhan. Ada maksudnya. Ada izin Tuhan di situ. Dan bagi kamu ada bagaimana Tuhan bekerja dan meluputkan kamu dari masalah-masalah genting itu. Iya. Kamu sampai sempat ganti nomor, ganti apa gitu, El? Iya, nomor yang dipakai untuk Dr. Richard itu udah nggak dipakai lagi sampai sekarang. 2 kali kalau nggak salah gue ganti nomor. Setelah itu. Diteror nggak? Ada yang dari pihak mereka yang ngechat. Ya, bukan voice note tapi di telepon gitu. Terus aku nggak angkat karena aku lihat namanya tuh nama yang ciri khas. Iya, ciri khas. Jadi aku kelompok cinta damai lah gitu ya. Ciri khas kelompok cinta damai. Aku akhirnya blokir, tapi tetap aja yang namanya nomor ada tuh kesebarkan udah ini bisa diakses siapapun kan. Ya udah aku ganti aja. Di-hack nggak kamu? Di-hack sih enggak. Gitu. El, kenapa sih kamu seberani itu? Kenapa sih kamu mau sampai ada dalam situasi seperti itu, El? Bukannya kamu tuh masih let's say 20, 21 pada kejadian itu, ya kan? Harusnya kan sibuk untuk membangun orang pada kebanyakan ya, membangun masa depan dan sebagainya. Kenapa sih kamu mau sampai segitunya? Membangun masa depan yang dimaksud itu masa depan yang seperti apa dulu? Pada kebanyakan orang. Pada kebanyakan orang hari ini kan artinya apa? Lu sekolah tinggi-tinggi, ya kan, nanti dapat kerjaan atau bikin bisnis supaya lu punya kestabilan ekonomi tertentu dan sebagainya. Itu kan pada kebanyakan orang. Nah makanya orang jadi bertanya-tanya, kenapa kamu mau, El, gitu? Ya dulu jujur aja ya, pelayananku ini sebenarnya juga dilakukan itu dengan alasan tidak mau terima dengan tuduhan-tuduhan orang tentang iman kita. Jadi masih tentang gengsi dan tidak mau terima itu.
Jadi dulu aku pikir Tuhanku nggak seperti yang kamu bilang itu. Jadi ketika aku pun memulai apologetikaku itu masih dalam rasa yang dalam emosi yang anak muda banget gitu loh. Aku nggak terima, at the moment ya. Aku nggak terima nih Tuhanku diginiin. Oke, potong sebentar. Mulai sejak umur berapa, El? Kamu mulai terpapar? 19. Ya. Berarti kurang lebih itu 1-2 tahun lah ya? Iya. Masih bener-bener anget-anget lah ya? Betul. Dan kita nggak terima gitu. Dan ketika kita nggak terima di TikTok itu, dulu awalnya aku di TikTok itu buat konten tentang keuangan. Aku edukasi orang tentang finance, investing. Kalau nggak salah kamu memang backgroundnya sekolah ekonomi tadinya ya? Tadinya, oke. Tadinya ya. Nah, waktu aku itu, dulu aku tuh nggak suka dengan TikTok. Tapi kemudian aku download akhirnya karena teman-teman sekampus aku juga pada buat konten-konten tentang keuangan gitu. Udah deh aku masuk TikTok gitu. Karena dulu keinginan kita tuh, aku lihat kan influencer nih banyak sukses dan lain sebagainya gitu. Kenapa kita nggak mencoba? Ya jadi lagi elaborasi lah gitu ya. Oke. Nah aku coba lalu aku buat konten-konten ya kurang lebih ada 300 pengikut lah dari konten-konten seperti itu. Kurang lebih 300 kalau nggak salah. Nah konten aku kurang lebih ada 5 atau 10 atau berapa itu. Nah ada sambutan positif. Tapi semakin lama aku scrolling TikTok itu makin banyak nih orang yang buat konten tentang kekristenan tetapi untuk menjelek-jelekkan gitu. Oh Yesus tuh bukan Tuhan. 2019 ya. Ya itu lagi tahun rame-ramenya. Iya. Lagi tahun rame-ramenya soalnya gerakan itu lagi, jadi gerakan supremasi agama tertentu itu lagi dikencang-kencangkan dan supremasinya tuh dengan cara merendahkan orang kelompok lain. Itu ciri khas mereka. Kristen, itu memang ciri khas mereka. Jadi butuh banget bener dengan cara mencari kesalahan orang gitu. Betul. Padahal ya mencari kesalahan orang bukan berarti langsung benar kan? Benar. Oke, lanjutkan. Itu falasi itu. Kalau dia salah berarti kita benar gitu. Nah, waktu itu aku buat konten keuangan tetapi kan banyak yang hina-hina Kristen lah. Dalam waktu itu euforia orang-orang yang buat video animasi lah, yang Alkitab di shoot lalu dipotong-potong ayat-ayatnya segala macam. Aku dulu pengetahuan kekristenan aku tuh nggak tahu banyak. Aku hanya mikir pasti kalau mereka bilang Yesus bukan Tuhan, itu nggak mungkin. Dan lain sebagainya. Jadi aku belum punya pengetahuan sama sekali. Ya, apalagi tapi kamu kan lahir dari keluarga yang backgroundnya Kristen. Iya. Lahir di Jakarta kah, El? Lahir di Jakarta. Jakarta. Tapi besarnya nggak di Jakarta. Oh, oke. Jadi untuk supaya dapat konteks juga, kamu bergereja kah pada waktu itu? Iya, bergereja. Dengan rutin? Dengan rutin, kalau saya kan merantau ya, jadi nggak yang tiap minggu pergi ke gereja. Tapi pokoknya akar tradisi kekristenannya itu mau kamu jaga nih, gitu. Oke, lanjutkan. Dan aku tuh nggak pengen tuh orang-orang tuh melihat kekristenan tuh buruk banget gitu, karena mereka kata Kristen tuh sembah 3 Tuhan lah, apa segala macam dan lain sebagainya. Sembah Tuhan berkolor. Dan aku tuh nggak terima waktu itu. Jadi bosan banget dengerin itu ya, sembah tiang jemuran. Jadi pelayananku itu karena nggak terima aja dengan itunya mereka gitu. Dan yang paling mirisnya aku lihat banyak anak-anak muda Kristen itu yang nggak memberi tanggapan, malah mereka mengatakan oh ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi merelakan pada hal yang salah.